Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang sistem monitoring dan deteksi penyakit tanaman, cabai berbasis IoT dan Artificial Intelligence. Nama Mohdani Maulana, NIM 112-309-0021. Latar belakang, tanaman cabai merupakan komoditas pertanian penting yang rentan terhadap berbagai penyakit, terutama pada bagian daun. Keterlambatan dalam mendeteksi penyakit dapat menyebabkan penurunan hasil panen dan kerugian bagi petani. Selain itu, pemantauan kondisi lingkungan tanaman seperti suhu, kelembaban udara, dan kelembaban tanah masih banyak dilakukan secara manual sehingga kurang efektif. Dengan memanfaatkan perkembangan teknologi Internet of Things (IoT) dan Artificial Intelligence (AI), proses pemantauan dan deteksi penyakit tanaman dapat dilakukan secara otomatis dan real time. Oleh karena itu, dikembangkan aplikasi petanizi berbasis Android yang mampu memantau kondisi tanaman cabai melalui sensor IoT serta mendeteksi penyakit daun cabai menggunakan gambar sehingga dapat membantu petani mengambil tindakan lebih cepat dan tepat. Untuk komponen yang perlu disiapkan, aplikasi Android petanizi mengambil data sensor dari Firebase secara real time, mengirim perintah on atau off pompa ke Firebase, mengolah gambar daun menggunakan model AI TensorFlow Lite, menampilkan hasil deteksi penyakit dan solusi penanganannya. Model AI MobileNet V2 TensorFlow Lite menganalisis gambar daun cabai, mengklasifikasikan kondisi daun sehat atau berpenyakit, memberikan tingkat kepercayaan, akurasi prediksi, dioptimalkan agar bisa berjalan langsung di perangkat Android offline. ESP32 sebagai microcontroller utama, membaca data dari semua sensor, mengirim data sensor ke Firebase melalui Wi-Fi, menerima perintah dari Firebase untuk mengontrol pompa air. Untuk yang keempat, sensor DHT mengukur suhu lingkungan tanaman, mengukur kelembaban udara, membantu mengetahui kondisi lingkungan yang mempengaruhi pertumbuhan dan penyakit tanaman. Untuk yang kelima, sensor kelembaban tanah mengukur tingkat kelembaban tanah, menentukan apakah tanah kering atau lembab, menjadi acuan untuk menyalakan atau mematikan pompa air. 6. Relay modul bertindak sebagai saklar elektronik, menghubungkan ESP32 dengan pompa air, mengontrol pompa air on atau off secara aman. Untuk komponen yang ketujuh, pompa air menyiram tanaman cabai secara otomatis, diaktifkan berdasarkan perintah dari aplikasi Android atau kondisi tertentu. Baterai 18650 sebagai catu daya terpisah untuk pompa air, sehingga lonjakan arus saat pompa menyala tidak mempengaruhi kinerja ESP32. Firebase Real Time Database menyimpan data sensor secara real time, menjadi penghubung komunikasi antara ESP32 dan aplikasi Android, menyimpan status pompa air on atau off. Untuk flowchart sistem IoT dimulai dari inisialisasi program, membaca nilai soil sensor DHT, membaca suhu, kelembaban udara, dan kelembaban tanah. Jika nilai kelembaban tanah di bawah 20%, maka pompa akan menyala, dan jika kelembaban tanah di atas 20%, maka pompa akan mati. Untuk flowchart aplikasi, mulai aplikasi Android dibuka, ambil data dari Firebase, suhu, kelembaban udara, kelembaban tanah, siklus pompa, tampilkan dashboard. Tombol pompa, klik kirim status pompa on atau off ke Firebase. Tombol deteksi penyakit, pilih gambar kamera menampilkan hasil nama penyakit. Proses membaca gambar selesai. Untuk skematik seperti ini, untuk kodenya seperti ini. Untuk cara kerja sistem IoT, ESP32 dan sensor. ESP32 membaca data dari sensor DHT, suhu dan kelembaban udara serta sensor kelembaban tanah secara berkala. Data sensor diolah oleh ESP32 menjadi nilai yang mudah dibaca, misalnya dalam bentuk presentasi. ESP32 mengirimkan data suhu, kelembaban udara, dan kelembaban tanah ke Firebase Real Time Database melalui koneksi Wi-Fi. ESP32 memantau nilai status pompa pada Firebase. Jika status pompa berubah menjadi on, ESP32 mengaktifkan relay sehingga pompa menyala. Jika status pompa off, relay dimatikan dan pompa berhenti bekerja. ESP32 juga mengontrol pompa berdasarkan nilai dari kelembaban tanah. Jika kelembaban di bawah 20%, toleransi 5% sebelum tanah itu dinyatakan kering 15%, maka ESP32 akan mengaktifkan relay sehingga pompa menyala otomatis walaupun status pompa off.
dan nantinya juga akan mengirim status on ke Firebase jika nilai kelembapan di atas 70%, toleransi 5%, sebelum tanah itu dinyatakan basah 75%. ESP32 akan mematikan relay sehingga pompa mati walaupun status pompa on, dan nantinya juga akan mengirim status off ke Firebase agar dibaca aplikasi sehingga sinkron dengan tombol pompa yang ada di aplikasi. Untuk cara kerja Firebase Real-Time Database, Firebase berfungsi sebagai pusat penyimpanan data dan penghubung komunikasi antara perangkat IoT dan aplikasi Android. Data sensor yang dikirim oleh ESP32 disimpan secara real-time di database Firebase. Firebase menyediakan sinkronisasi data otomatis sehingga setiap perubahan data langsung diperbarui di aplikasi Android. Firebase juga menyimpan status kontrol pompa yang dapat diubah oleh aplikasi Android dan juga ESP32 ketika sistem berjalan otomatis. Cara kerja aplikasi Android, aplikasi menampilkan data sensor suhu, kelembapan udara, dan kelembapan tanah yang diambil langsung dari Firebase. Pengguna dapat mengontrol pompa air melalui aplikasi dengan mengubah status pompa di Firebase. Pengguna mengambil atau memilih gambar daun cabai melalui kamera atau galeri. Gambar diproses menggunakan model transfer flow light untuk mendeteksi kondisi daun cabai. Hasil diagnosis berupa jenis penyakit atau kondisi sehat ditampilkan beserta solusi penanganannya. Untuk kesimpulan, sistem ini membantu memantau kondisi tanaman cabai secara real time dan mendeteksi penyakit daun secara otomatis lewat aplikasi Android. Dengan dukungan IoT, Firebase, dan AI, perawatan tanaman jadi lebih mudah, cepat, dan efisien. Sistem juga dibuat stabil dengan pemisahan daya pompa agar tidak mengganggu kinerja ESP32. Terima kasih. Untuk video prakteknya akan saya letakkan di akhir video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk alatnya seperti ini. Sensor DHT membaca suhu dan kelembapan udara di sekitar. Jika kelembapan tanah di bawah 20%, maka pompa air akan otomatis menyala. Dan jika kelembapan tanah di atas 70%, maka pompa akan otomatis mati. Dan jika ingin mengatur manual, kita bisa mengatur jika kelembapan tanah di atas 20% sampai dengan di bawah 70%. Dan untuk yang manual bisa diatur untuk pompa menyala dan mati otomatis. Ini sekarang pompa menyala dan buat mati. Menyala lagi. Dan untuk selanjutnya di sini sediakan fitur untuk mengecek penyakit tanaman. Sini sedang menunggu menganalisis gambar. Dan untuk jenis penyakitnya Cercospora leaf spot. Dan di sini ada contoh penanganannya. Baik, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.